menganut, belajar Injil kasih karunia, kita tahu kebenaran-kebenarannya. Selama ini kekeliruan-kekeliruan itu satu persatu kita perbaiki. Jadi kalau Anda tahu ini Jumat Agung, nanti hari Minggu itu bukan Paskah. Ya, itu Resurrection Day, hari kebangkitan. Ya, jadi jangan Anda bilang Easter juga. Jadi kalau Anda mengucapkan di sosmed, jangan bilang Easter. Kalau East itu timur, itu berarti pelakunya. Jadi orang yang ke timur-timuran. Itu Easter. Ya, jangan lagi pernah ada cari telur ayam di gereja waktu Resurrection Day. Nggak ada hubungannya, tidak ada telur di dalam Alkitab. Itu budaya Belanda, budaya. Intinya mereka ingin membuat kebersamaan, itu aja. Tetapi karena dibawa akhirnya kita jadi orang Kristen itu jadi nggak ngerti. Apa hubungannya cari telur itu dengan kebangkitan Yesus? Nggak ada hubungannya. Oh, itu awal mula menggambarkan kelahiran. Kenapa nggak Yesus jadi ayam aja? Enggak, saya pakai nalar yang murni aja. Nggak usah yang tidak rohani Anda rohanikan. Yang rohani Anda tidak mengerti bahwa itu rohani. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini gereja, ya orang hidup tidak tahu bahwa yang dia dengar itu keliru, salah. Karena semuanya sudah menganut itu, akhirnya dia tidak tahu bahwa hidupnya itu mengarah kepada yang salah. Ingatkan teman-teman Anda, kalau itu saudara Anda, kalau itu siapapun Anda, tarik mereka, ingatkan. Karena hari Minggu, itu hari terakhir peringatan bagi mereka. Saya nggak main-main. Tolong kalau Anda kenal orang-orang itu, saya cuma bilang, lusa itu hari Minggu terakhir untuk mereka. Saya mengingatkannya. Setelah itu, Bapak yang akan urus. Anda paham? Jangan berat. Kalau Anda mau membiarkan saudara Anda masuk dalam kelompok anatema, just be it. Jadilah. Jadi saya nggak main-main. Kalau Anda mau saudara Anda, orang tua Anda, siapapun itu, kita di sini sudah belajar. Ada kelompok orang yang akan dipisahkan secara khusus bagi Allah, bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dimusnahkan. Kalau Anda, saudara-saudara Anda mau ada di kelompok itu, just be it. Jadilah. Saya tidak mau main-main lagi. Saya sudah bilang, Paulus saja menganggap ini adalah masalah yang serius. Jangan Anda mengira kalau Anda belajar Injil kasih karunia, Anda merasa bahwa kekeliruan-kekeliruan itu tidak ada pendisiplinan. Dalam pemahaman Injil kasih karunia, orang yang melakukan kesalahan kekeliruan itu diharapkan sadar sendiri dari dalam dirinya. Makanya dari mimbar ini tidak pernah saya bilang, jangan minum, jangan merokok. Tidak ada. Kenapa? Karena saya tahu ucapan saya hanya bisa bertahan 1 minggu atau 2 hari. Tetapi kalau Yesus yang menggerakkan hatimu dengan kesadaran, engkau akan berhenti minum, engkau akan berhenti merokok. Dan itu kekal, tidak akan pernah terulang-ulang lagi. Don't playing with God. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena dia mencurahkan berkat keuangan, mencurahkan kesehatan, masih memberi kesempatan untuk kegemaran-kegemaranmu, dan engkau bermain-main dengan hobimu itu. Saya cuma bilang, hati-hati. Jangan biarkan dirimu masuk dalam kelompok anatema. Ini baru masa akhir, belum sampai akhirnya. Harapan saya, Anda benar-benar orang yang sudah dipilih. Karena kalau suatu saat Anda tidak ada lagi di dalam komunitas ini atau saya sudah dengar, berarti cuma 2 kemungkinan. Anda memilih pilihan yang keliru dan Anda sedang mengalami berjalan dengan Tuhan di proses, atau memang Anda bukan orang yang dipilih. Walaupun Anda dari semua keluargamu Kristen, bisa jadi Anda bukan orang yang dipilih. Tetapi Anda hanya beragama Kristen saja untuk sebuah status dalam kehidupan sosial. That's it.
Hari Minggu, besok, saya hanya mau katakan, ada orang-orang yang Anda sebut tadi, tolong panggil mereka. Datang kembali. Karena pelan tapi pasti, waktu kita biarkan orang-orang itu, dengan kesenangannya ada di gereja apa, berteman dengan siapa. Saya cuma bilang, Anda yang penuh dengan Roh Kudus di tempat ini, tahu mereka menjalani kehidupan yang keliru. Kalau Anda bisa feeling, Anda bisa rasa tahu, mari punya hati untuk mereka. Jangan main-main. Kalau Anda tahu mereka akan berakhir kepada sebuah penderitaan, jangan biarkan. Lebih baik Anda tidak enak hati perasaan 2 minggu, 2 bulan dengan orang itu. Tetapi kata-katamu itu mengingatkan dia, tertanam dalam batinnya untuk menjadikan dia kembali. Manusia itu paling pintar bikin alasan. Kalau digit itu bisa lebih dari 12 atau saya nggak tahu, yang saya cuma tahu triliun. Di atas triliun saya nggak tahu berapa. Kalau digit bisa ditambahkan, manusia bisa bikin segitu banyak alasannya untuk tidak datang. Begitu banyak alasannya untuk tidak mau bergabung. Tapi kalau Anda yang sudah tahu, harapan saya, jadikan Resurrection Day 2 hari dari sekarang itu jadi momentum bagi Anda untuk mengingatkan mereka. Orang tuamu, saya cuma bilang, gereja ini bukan warung. Gereja ini bukan warung. Sampaikan. Gereja ini bukan warung, saudara. Anda seenaknya masuk kayak Anda masuk di warung aja. Lagi perlu datang. Lagi ndak pergi. Saya bilang gereja ini sistemnya penggembalaan. Digembalakan, dikasih makan, dirawat, dipelihara dan dijaga. Tolong ingatkan itu, siapapun saudaramu itu. Saya harus tegas untuk bilang itu. Jangan pernah Anda menganggap gereja ini seperti gereja lain. Orang bisa datang seenaknya keluar masuk. Enggak. Di sini penggembalaan. Kalau Anda yang sudah lama tahu, dan itu keluargamu, ingatkan. Kenapa? Tidak ada gunanya Anda datang ke sini 1 kali pas hari momen Natal, Paskah, atau apapun itu. Selepas itu Anda pergi di tempat lain. Saya sudah bilang, tidak bisa dicampurkan. Keturunan Sarah dan keturunan Hagar itu tidak pernah bisa bergaul. Tidak bisa bergaul dan bercampur. Udah dari sananya udah dibilangin begitu. Masih Anda mau. Jangan pernah anggap gereja ini warung ya. Gereja ini tempat penggembalaan. Sekali lagi. Cek 1. Cek. Cek 1. Sekali lagi, gereja ini bukan warung. Bilang kiri kanan, JCC bukan warung. JCC bukan warung. Jadi Anda sampaikan kepada saudara-saudara Anda. Jangan kalau susah minta tolong doakan. Kalau lagi bingung tolong Karino. Tolong Pak Gembala. Saya perlu ini, tolong bantu. Begitu sudah dibantu pergi. Kurang ajar. Anda yang sudah lama di sini, saya cuma bilang, nilai hidupmu bulan ini dan bulan lalu.
Bagaimana cara hidupmu? Masih sama atau sudah berbeda? Kalau berbeda, kalau jadi baik, puji Tuhan, berarti bulan ini engkau serius. Tapi kalau bulan ini engkau lihat kehidupanmu makin gak karuan, berarti engkau hanya beragama dan engkau ada di gereja yang memahami Injil kasih karunia yang beda dengan gereja lain yang Paulus sampaikan, tetapi Anda tidak menghidupinya. Paham gak? Nilai hidupmu ada perubahan apa enggak? Saya pernah bilang, Injil kasih karunia itu merubah orang. Bukan bertobat, tidak buat yang kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak, kesadaran dirimu menjadikan engkau tidak berbuat itu lagi. Tetapi kalau engkau melihat tidak terjadi apa-apa dengan hidup saya bulan ini, cek batinmu deh. Engkau rasa nyaman gak kalau dengar Bapak Gembala ngomong bulan ini? Tapi tetap ada kemudahan Pak Gembala. Iya, itu karena Bapak sayang kepada Anda. Rubah konsepmu. Pikiranmu jangan kalau engkau sakit, engkau tidak terima, baru itu berarti Tuhan tegur Anda. Bukan. Itu resiko karena engkau memilih melakukan kehidupanmu, menjalankan kehidupanmu dengan pilihanmu. Tapi Bapak tetap jaga Anda. Sekali lagi, JCC bukan warung. Saya cuma mau bilang, nilai hidupmu 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, sebelum Anda dengar Injil kasih karunia ini. Bagaimana hidupmu? Bagaimana tampangmu? Sekarang ngaca. 7-8 tahun yang lalu, apa yang kau miliki? Dan sekarang lihat, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di sekitarmu? Ngaca. Jangan jadi seperti orang-orang di Galatia. Foolish. Gampang sekali dipengaruhi. Yang mempengaruhimu itu banyak. Kerjaan mempengaruhimu. Uang mempengaruhimu. Hobi mempengaruhimu. Tuhan tidak menjadi lagi prioritas bagi dirimu. 7 tahun yang lalu, apakah Tuhan jadi prioritas dirimu? Ya. Karena waktu itu engkau tidak bisa dan tidak ada pertolongan untuk dirimu. Datang Injil kasih karunia melalui mulut saya. Kenapa Pak Gembala kok hari ini begini? Iya. Saya mau mengingatkan. 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus sudah buat untuk Anda dan saya. Tugas saya mengingatkan. Makanya saya bilang, hari Minggu 2 hari lagi. Bagi mereka yang sudah biasa ada di sini dan tidak lagi merindukan itu, saya cuma mau bilang, itu hari Minggu terakhir. Selesai itu saya bilang, Bapak, aku mencintai mereka, aku mengasihi mereka. Dengan kesabaran yang engkau beri. Tapi engkau lebih sayang mereka, Bapak. Urus mereka, Bapak. Kenapa Bapak Gembala begini? Iya, karena budaya di sini tidak pernah mau ingat siapa yang menjadikan dirimu. Budaya kita, di lingkungan kita, istilah kacang lupa kulit itu sudah umum. Makanya saya bilang, saya tidak mau jemaat JCC jadi seperti Lot dan anak-anaknya. Waktu lingkungannya sedemikian mendesak mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka berbeda. Tapi pada waktu mereka free, mereka bebas, mereka menjalankan kehidupan sama seperti orang di Sodom. You are free now. Anda bebas sekarang. Jangan Anda lupa. Wah, nggak asik hari ini. Anda akan ingat hari ini. Karena kalau Anda pegang yang hari ini,
Kehidupan Anda ke depan akan makin lebih baik. Kenapa sih maunya itu mengalami dulu penderitaan baru mau sadar? Sudah live ini? Kenapa harus menderita dulu baru Anda mau kembali kepada Tuhan? Bukankah ceritanya sudah cukup jelas kita baca di Alkitab? Bahkan di gereja ini dijelaskan berbulan-bulan tentang anak bungsu itu. Mungkin saya lupa berapa bulan. Cek aja rekamannya itu. Kok Anda belum bisa mengerti juga Bapa kita itu seperti apa sih? Dia tidak pernah melupakan Anda. Dia menantikan Anda. Bahkan tiap hari dia menantikannya. Saya sudah jelaskan itu. Begitu anak bungsu itu pulang kan, bapaknya dulu yang lihat. Dan yang lari bapaknya. Anaknya itu, si bungsu itu tidak berani menatap rumah bapaknya. Dia menunduk, dia takut dan malu, dan dia tahu dirinya bersalah. Tapi lihat sikap bapak. Anda sudah sedemikian belajar lebih, tapi hidup Anda kok. Anda maunya ngalamin dulu. Ada di situasi kandang babi dan sampai bukan mau makan babinya, makan sisa makanan babi aja nggak bisa. Apakah Anda mau sampai di titik serendah itu? Baru Anda mau sadar bahwa kekeliruan. Beberapa bulan yang lalu sebelum gempa, saya pernah bilang, ibadah itu adalah kebutuhan. Ibadah itu adalah kebutuhan. Lupakah Anda? Anda jadikan 1 triliun satu alasan untuk tidak datang ibadah. Bengeklah. Saya mengingatkan Anda. Anda begitu, Bapak tidak tinggalkan Anda. Kenapa? Di sini kita belajar, itulah tanda bahwa Bapak sayang. Itulah pembuktian Immanuel bagi kita. Bukan Immanuel nanti pada waktu bulan Desember saja kita dengar istilah itu. Bahkan kita imani itu setiap hari. Kita bukan hanya mempelajari saja. Saya ingatkan, hiduplah di dalamnya. Rasakan itu setiap hari. Hari ini kita ingat kembali. Yesus disalib itu karena kita tuh nggak bisa buat apa-apa, saudara. Dan Yesus tuh mau disalib, saudara. Pertanyaannya, apakah dia bisa tidak mau? Bisa. Loh, kok begitu? Lah, dia Allah. Saya pernah katakan, kita tidak bisa memilih kita lahir di rahim siapa. Kita tidak bisa memilih. Yesus bisa memilih nggak? Bisa. Anda dan saya tidak bisa memilih tempat di mana Anda lahir. Yesus bisa memilih nggak? Bisa. Dia bisa memilih, saudara. Tapi dia mencontohkan. Karena dia mau berkomunikasi dengan manusia yang selama ini dicintai dan dirindukan. Selama ini dari penciptaan Allah tidak mau terpisah dengan ciptaannya. Bahkan manusia punya hak privilege, hak istimewa untuk menata semua yang diciptakan oleh Allah. Ini kelola semua yang saya ciptakan ini, jagalah semua. Anda bayangkan dari sekian banyak, kalau kita bilang sekarang item, sekian banyak item yang ada di dunia ini.
Kalau kita bisa sebut seperti itu. Allah memberikan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, mengembangkan semua item yang sudah Dia ciptakan. Kepada siapa? Kepada manusia. Bahkan waktu kita mengelolanya, Dia berikan kemampuan. Apa itu? Hikmat. Dia berikan itu. Dia tahu kita tidak mampu. Dia tahu kita tidak akan, umatnya bahkan, yang dipilih oleh Allah sendiri, tidak mampu kok jalanin apa yang mereka minta. Bukan apa yang Allah minta ya. Hukum Taurat itu apa yang mereka minta. Kalau mereka mendengar apa yang dikatakan Allah kepada Musa pada waktu dia naik ke Gunung Sinai, untuk mereka bersyukur dengan semua apa yang Dia berikan perlindungan, waktu mereka keluar dari Mesir, kalau mereka bilang, iya ya, kayak tadi kita nyanyikan, ku bersyukur itu. Tapi enggak. Mereka katakan kepada Musa, apa yang Allah perintahkan kepada kami, Musa, kami bisa lakukan. Anda bayangin nih, mereka yang minta, tapi mereka tidak bisa lakukan. Allah ngerti itu, Allah paham itu, dan Allah mengasihi kebodohan manusia. Keren. Dia tidak membiarkan manusia berusaha menjalankan apa yang dirinya sendiri minta padahal. Mereka lupa mereka berhadapan dengan siapa. Mereka lupa bagaimana mereka keluar dari Mesir. Makanya saya bilang, ingat 7-8 tahun lalu, brother and sister. Kalau Anda yang sudah lama dengan saya, hitungannya 7-8 tahun. Remember, bagaimana hidupmu dulu? Gambaran Mesir pada waktu itu. Stres. Dan sekarang engkau sudah dibawa keluar. Kok Anda lupa? Anda menjalani kehidupan yang Anda merasa bahwa Anda yang bisa tentukan hidup Anda. Begitu stres kembali lagi. Itu yang saya bilang. Kalau Anda tersinggung dengan apa yang saya katakan, puji Tuhan, berarti Roh Kudus masih ada dalam dirimu. Dan saya tahu Dia akan mengingatkan, ingat bro, Yesus sayang sama kamu. Roh Kudus gak akan bilang, itu kamu, makanya kamu. Enggak, yang saya tahu, pribadi Roh Kudus akan mengingatkan betapa Yesus menyayangi kita. Dan Dia akan bersaksi apa yang Yesus buat untuk kita. Itu tugasnya Roh Kudus. Tanda kegagalan kita. Salib. Dan itu pun bukan kita yang lakukan. Kan kalau kita gagal harus menebus kegagalan kita. Kalau orang melanggar aturan, harus ada yang dia jalani sebagai hukuman. Itu pun bukan kita kok. Kegagalan kita itu digambarkan salib itu loh. Itu untuk menunjukkan kepada kita, hei, kamu tuh gagal. Gagal apa, Pak Gembala? Gagal ngejalanin apa yang kamu minta sendiri kepada diriku. Tidak baikkah diriku? Tidakkah aku mencintai engkau? Karena aku mengerti kekeliruan dan keterbatasanmu. Aku berikan anakku sebagai pengganti dirimu untuk bisa menjalankan semua yang engkau tidak mampu. Dan sekarang aku tidak minta banyak dari dirimu. Just believe in Him. Percaya kepada Yesus dengan imanmu. Dia yang menerima dampak dari kegagalan kita. Dan Dia rela. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia tidak salah fokus dengan tugasnya. Dia tetap fokus kepada tugasnya.
Tugas saya mengingatkan Anda hari ini. Siapa Anda tanpa Yesus? Siapa saya tanpa Yesus? Dan pada akhirnya kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Saya dulu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang karena ada Engkau di dalam diriku. Dan aku percaya itu setiap hari. Aku bisa melihat bahwa Engkau itu adalah pribadi yang menjadikan aku seperti sekarang ini. Pak Gembala marah-marah. Enggak. Saya enggak marah-marah. Cara menyampaikan saja. Momennya pas. Penderitaan. Salib. Momennya aja pas. Roh Kudus maunya begini. Ya saya ikut aja. Karena saya tahu ini baik untuk kita semua. Who am I? Who am I without Jesus? Who am I? If He not love me, and if He just focus on everything that I do, who am I? Siapa saya? Kalau Yesus itu hanya melihat apa yang saya buat, siapa saya? Habislah, sudah. Siapa Anda? Kalau Bapa kita menilai Anda berdasarkan apa-apa yang bisa Anda buat. Bukankah itu dasar dari hukum Taurat? Apa-apa yang kita buat untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk dipandang oleh siapa? Beberapa orang, kelompok orang. Siapa kita? Nggak ada apa-apanya kita ini. Saya ngomong begini bukan mau sok merendahkan, rendah hati, bukan. Sadar, emang saya dulu siapa? Bukan untuk kelihatannya supaya rendah hati, enggak. Itu yang Yesus mau. Anak-anakku, aku mau engkau sadar, engkau punya Bapa yang gak membutuhkan syarat apa-apa untuk mencintaimu. Tadi, cinta di dunia itu penuh dengan syarat. Cinta Tuhan kita tanpa syarat. Dia tidak membutuhkan syarat apa-apa untuk mencintaimu. Karena memang cinta itu dirinya. Kalau kita akan menyayangi. Kalau orang itu berbuat apa yang kita senangi. Kita akan menghargai kalau orang itu melakukan sesuatu yang bisa berdampak kepada kita. Bapa kita nggak perlu syarat macam-macam untuk mencintai Anda. Waktu kita masih berdosa pun dan melakukan banyak kekeliruan, Dia sudah mencintai Anda dan saya. Yang jadi masalah, Anda mau percaya nggak itu? Kalau nggak percaya, kalau itu mungkin sebuah di alam imajinasi. Makanya Tuhan merepresentasikan dirinya di dalam Yesus. Turun ke dunia ini untuk bisa dilihat, untuk bisa dipegang, untuk bisa diajak ngomong. Dan bagi kita, catatannya ada di Alkitab. Tidak perlu syarat, saudara. Dia nggak perlu syarat untuk mencintai Anda. Dia nggak perlu pemenuhan untuk Dia bisa melimpahkan kelimpahan kepada Anda. Satu saja.
Apakah engkau menghargai, tanda kutip, bahasa kita manusia, menghargai apa yang Allah sudah buat bagi kita? Apa yang Bapa sudah berikan kepada kita? Kalau Dia memberi secara manusia yang pintar, secara manusia yang sederhana pun tahu kok kalau diberi itu apa respon yang sangat sangat baik, amat sangat. Ia menerima. Kalau sudah diberi, terima. Percaya nggak bahwa ini yang terbaik? Kenapa? Kalau Anda mengerti itu, Anda tahu pribadi Yesus itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Bapa kita. Untuk ketidakmampuan dan kebodohan kita. Untuk semua yang harusnya saya gagal, itu harusnya saya yang ada resiko karena gagal itu harus saya tempuh dan harus saya bayar istilahnya. Tapi ada Dia ini yang terbaik. Dan Dia mau juga. Kalau Anda menolong orang yang baik, Anda pasti mau. Orangnya baik kok. Tapi kalau orang yang Anda mau tolong itu jahat, tidak tahu terima kasih, bodoh pula, keras kepala, selalu menyusahkan Anda mau tolong orang kayak begitu. Malah Anda doakan, cepat mati jo dia. Hidupnya nyusahin saya aja. Tapi lihat Yesus. Kita aja yang sudah dibebaskan gini, masih aja banyak alasan kan? Bagi saya kalau Anda nggak sadar juga, waduh. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Seingat mulut saya ke telinga saya, selama beberapa menit saya ngomong, bahasa saya ini gampang sekali bisa dimengerti. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang susah dan ribet. Wow. Banyaknya yang Dia buat untuk saya. Sampai hari ini, 19 April 2019, banyaknya yang Dia buat untuk saya ini. Baru kemarin saya nggak setia dengan Dia. Wow. Tetap ya Dia berikan ya. Orang-orang tetap tersenyum dengan saya ya. Wow. Saya kurang uang beli nasi Padang. Tetap saya bisa makan tuh nasi Padang. Karena yang jualan bilang, oh nggak apa-apa Pak, sudah nggak apa-apa. Wow, baiknya Bapakku. Lihat karya Tuhan dalam hidupmu dari hal yang kecil-kecil, saudara. Anda akan bisa menghargai Dia. Mulai lihat apa yang Dia buat dari perkara-perkara yang kecil. Tadi yang saya bilang kan perkara kecil itu. Mungkin Anda bilang, memang dia orang baik kok. Loh. Walaupun dia orang baik, belum tentu pada waktu itu dia mau nolong Anda. Kalau bukan Tuhan yang gerakkan dan pakai orang itu. Mari punya pikiran seperti itu, saudara. Makanya apa-apa melangkah dalam kehidupanmu, setiap hari selalu bilang, sepanjang hari ini aku terima berkat-berkat Abraham. Ada kemudahan, kemurahan, kelimpahan yang aku akan dapatkan sepanjang hari ini. Bukan buru-buru minum kopi, buru-buru sarapan, pergi. Takut terlambat lah. Makanya ditata lah itu waktu.
Bukan waktu yang menata Anda. Bukan waktu yang menjadikan beban bagi Anda dalam hidup. Aturlah waktu itu. Kalau Anda sudah mengaturnya terus tidak sesuai dengan yang Anda atur, ya bilang aja, Bapak tolong. Engkau saja yang mengatur semuanya. Aku sudah merancangkan dan menyusunnya, tapi semua Engkau yang atur. Kurang baikkah Bapak kita hari ini? Anda ingat? Kan saya bilang, siapa kita? Ingat hidupmu bulan lalu aja. Ingat hidupmu bulan lalu. Adakah perubahannya sekarang? Anda duduk di dalam gereja ini pun batinmu bisa rasa kok. Anda sudah seberapa sinerginya dengan langkah kaki Bapak kita. Kan kita mau berjalan bersama dia. Sudah seberapa sinerginya langkah kakimu dengan memperingati Jumat Agung ini, tahun ini. Karena Jumat Agung cuma sekali 1 tahun. Coba Anda merenungkan hari ini. Anda di dalam gereja ini pun Anda dengar firman ini pun, Anda tahu kok batinmu. Batinmu ingin menghukum engkau kalau engkau tidak makin sinergi dengan dia. Tapi Roh Kudus mengingatkan melalui gembalamu yang khotbah ini. Dia tetap sayang kepada dirimu, bro. Walaupun dia bilang, Judah jangan lari-lari, nanti jatuh. Seperti anak kecil yang jalan di pinggir pantai. Maunya lari-lari. Bapaknya bilang, jangan nak, jangan. Begitu dia mau masuk ke laut, apa bapaknya bilang, terjun nak, terjun. Enggak kan? Bapak akan cepat lari menangkap anak itu. Sama seperti Bapak kita. Dia berjalan dengan kita. Bukan berarti matanya tidak mengawasi Anda. Makanya saya bilang, Anda jangan gagal paham ya. Jangan gagal paham dengan Bapak kita. Sekarang pun batinmu seperti berperang dengan Roh Kudus. Karena batinmu merasa bahwa engkau kurang sinergi dengan langkah kaki Bapa. Dan Rohmu akan menuduh dirimu. Dan Roh Kudus akan bilang, melalui apa yang Anda dengar hari ini, Bapa tetap memberi kesempatan dan tetap menyayangimu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, nak. Anda kira kalau Anda mau dengar Roh Kudus itu, Anda dengar sendiri? Bisa. Tapi kalau dengar firman seperti ini, Roh Kudus sedang bicara juga kepada Anda. Untuk menenangkan tuduhan-tuduhan yang ada dalam dirimu. Itulah fungsinya berkumpul. Itulah fungsinya dengar. Dengar lagi. Dengar lagi. Tidak main-main kok. Hari Minggu lalu saya bilang, manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya jadi masalah, Anda dipengaruhi apa? Lebih banyak apa yang mempengaruhi Anda? Kalau Anda lebih banyak dipengaruhi firman Kristus seperti ini, imanmu itu akan terus muncul. Bukan muncul, tenggelam, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Memang nggak boleh tenggelam, Pak Gembala. Iya, tapi begitu engkau dengar lagi firman Kristus, muncul lagi dia. Makin sering dengar kan muncul terus. Orang bilang kayak pelampung, begini aja terus kan. Kalau kita mau gambarkan masalahnya, timbul. Kan kalau timbul itu dari yang tenggelam ke timbul kan. Roma bilang begitu kan. Iman timbul dari pendengaran. Berarti iman itu sebenarnya ada nggak? Yang nggak ada dia tenggelam. Tapi timbul. Rahasianya supaya timbul, dengar. Dengar apa? Firman Kristus. Kalau sering dengar ya muncul terus. Kalau nggak sering dengar ya mulai tenggelam. Dengar lagi, glung. Anda lebih banyak tenggelam, lebih banyak blab-blab-blab-blabnya. Begitu udah tenggelam ya sudahlah. Nah itu. Sudah nyaman bersama dengan SpongeBob. Di dalam sana. Sama Krabs. Padahal Anda
status Anda tuh di sini. Free. Hebat banget Roh Kudus hari ini. Weh. Maya, Syara. Ya, kama. Dari keba. Bilang kiri kanan. Kamu ngerti nggak sih? Tanya lagi kiri kanan. Kamu ngomongnya kayak jangan kayak robot, tapi kayak pakai perasaan gitu. Bilang gini, kamu sadar nggak Yesus sayang kamu? Pakai perasaan gitu loh. Apa tuh yang iklan itu? Apa tuh yang iklan apa tuh yang orang lagi syuting yang apa ya? Apa sebutannya? Lupa, iklannya udah lama. Coba sekali lagi pakai perasaan bilang. Kamu sadar nggak ya Yesus sayang sama kamu? Pakai air mata. Karena mungkin orang yang di depan Anda itu wajahnya tuh kayak batu gitu, keras banget. Pakai air mata gitu loh, biar orang di samping Anda itu sadar bahwa dirinya itu dicintai dan disayangi oleh Yesus. Kalau Anda lupa, dirimu tuh berharga. Kalau berharga kan urusannya dengan bling-bling kan. Iya kan. Kalau disayang tuh masih, karena udah terlalu sering denger sayang. Gue sayang sama lu. Lu sayang gak sama gue? Udah biasa tuh sayang. Tapi coba bilang kiri kanan, kamu tuh berharga. Nah, kan mulai rasa lain. Ini bukan ngecap. Ini bukan bahasa-bahasa khotbah. Bukan. Kan kita bisa baca dari cerita di Alkitab. Anda itu dicari. Saya itu dicari. Bapak mencari kita. Keren kan? Biasanya kalau yang dicari itu kan yang penting. Kalau kita mau lihat kita ini siapa? Pentingkah kita ini? Astaga. Berarti kalau Bapak mencari kita, ingat dong. Berarti kita penting. Jangan bilang, sudah, begini. Kamu gimana? Udah jangan atur hidupku. Kau ini, umur kau berapa? Mau atur saya. Berapa banyak uangmu? Mau atur saya nih. Kan di dunia masih begitu. Kamu mau atur saya? Mobil baru naik Daihatsu Sigra aja. Udah mau ngatur-ngatur. Saya nih Lexus. Pak, Lexus sama Sigra, kalau nabrak sama aja, peot. Mobil mau harga berapapun kalau nabrak, ya tetap aja peot. Memangnya kalau Mercedes-Benz, kalau nabrak, buak! Dalam waktu 5 menit dia kembali pulih. Saya mau beli mobil kayak gitu kalau gitu. Mobilnya, tapi bukan orangnya. Saya nggak akan tunduk dengan orangnya. Kamu ini mau nasihati saya? Kamu itu kan bawahan saya di kantor. Mau ngatur-ngatur saya lagi kamu. Kenapa kamu negur saya? Saya ini pendoa syafaat. Mau atur-atur saya. Saya lebih dekat dengan Tuhan daripada kamu. Mulai dah. Berharga bro. Saking berharganya dia mau tinggalkan sorga. Saking berharganya Anda dan saya. Tetap dia mau jalankan tugasnya di dunia ini. Pak Gembala, mana khotbahnya? Lo tadi bukan khotbah kah? Ayatnya mana? Dikasih ayat juga Anda nggak akan hafal. Anda pilih mana? Dengar motivasi dari para motivator? Atau dengar pesan kehidupan dari hamba Tuhan?
Anda kalau mau bisa mencapai target 1000 poin, Anda untuk menjual produk ini, gunakan metode ini, saudara. Yang pertama, cari 1000 nama. Nah lo. Setelah itu, hubungi satu persatu. Nah lo. Setelah itu, adakan pendekatan. Nah lo. Dicepetin videonya. Yang ke-1000, saudara. Semoga Anda berhasil. Halo. Makanya, kalau ke gereja otaknya dibawa ya. Jangan ditinggal di rumah. Supaya kalau lagi ngomong gini bisa cepat nangkap. Oh, maksudnya itu. Tips yang ke-1000, saudara. Saya doakan, semoga Anda berhasil. Sama aja bohong. Anda diberkati hari ini? Anda kesel hari ini? Jujur aja. Nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah bilang. Kalau Anda kesel, dengar apa yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu sampai sekarang ini. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Lah, ada Roh Kudus dalam diri Anda. Maksudnya apa? Rohmu menunjukkan mau kesel. Tapi Roh Kudus bilang, itu baik untukmu. Dengar. Bapa sayang kepada dirimu. Dengar itu. Itu yang bikin Anda kesel tuh. Karena Anda mau yang dirimu kan. Kalau udah kesel, gitu kan. Itu yang Anda mau kan. Tapi kalau di gereja paling Anda permisi ke toilet keselnya. Di toilet Anda mulai ngamuk-ngamuk. Makanya nanti gereja dibangun, gedung gereja dibangun, di toilet itu ada CCTV. Wah, jorok nih Pak Gembala. Enggak. Di mana taruh CCTV-nya? Ya pas di depan pintu lah. Before after. Lah kan orang kalau lagi kesal begitu masuk kan mukanya masih ya kan keluar anu di sini. Apa? Di sini yang nanti kita lihat begitu keluar toilet apakah sudah. Kalau before afternya sama berarti oh memang panggilan alam. Memang mau ke belakang. Tapi kalau masuknya udah keluarnya sudah oh berarti betul. Tersinggung dia dengan apa yang disampaikan di dalam ruangan ibadah. Anda kesal hari ini? Jujur. Kalau yang nggak jujur nanti nggak dapat nasi kuning loh. Karena hari ini ada yang ulang tahun kan. Ya, itu. Ngaku memang lah. Ada yang kesel? Angkat tangan. Nggak apa-apa. Tetap Anda dapat nasi kuning. Ada yang kesel pun saya cuma bilang, Bapak tetap menyayangi Anda. Anda kesel pun dengan apa yang saya sampaikan, berkat akan terus melimpah bagi Anda. Enggak akan berkurang berkatmu. Risiko saja yang kau hadapi. Akhirnya engkau merasa berkatmu kurang. Padahal tetap berlimpah. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar dari seorang ibu. Namanya Abroklah. Coba cari di Alkitab. Ketik Abroklah. Coba, ada nggak? Nggak usah serius, coba tolong cari dulu. Abroklah. Ada nggak? Abroklah. Coba ketik di Alkitab Anda. Semua terjemahan Anda carilah. Bahasa Inggris, TSI, BSD, BIMK. Coba cari. Abroklah. Ada nggak? Ini seorang wanita namanya Abroklah. Bahasa hari-harinya Proklah. Ibu Proklah. Kan Anda kan ada nama lengkap, hari-hari dipanggil kayak apa? Alji Antameng. Ini kan dipanggilnya Nona. Saya juga bingung waktu pertama, apa hubungannya ini ya?
Gimana caranya bisa mengambil jadi nona? Namanya Alji. Kok bisa tiba-tiba muncul nona? Kalau Alji dipanggilnya Ji, boleh. Atau Al, boleh. Ini Alji, nona panggilnya. Bingung saya. Nah, ini ada satu ibu namanya Abrokla. Panggilannya Prokla. Cari, ada nggak? Kalau sudah ada, baca ayatnya di mana? Cepat cari, pakai Alkitab elektronik, mau ketik Abrokla, Prokla. Yang nonton juga, silakan cari di Alkitab Anda elektronik. Coba cari. Dapat? Ya iyalah. Sampai Tuhan Yesus datang lagi juga nggak ada akan Anda ketemu. Orang itu nggak dicatat dalam Alkitab, hanya dicatat di buku teologi ya. Oke. Nah sekarang, kalau Abrokla, Abrokla. Kalau Anda dapat, saya bingung Alkitab Anda, Alkitab apa itu? Nggak dapat? Ya sudah, memang tidak ada kok. Nah sekarang, tapi coba sekarang Anda ganti. Coba Anda ketik dalam bahasa Indonesia, Pilatus. Dapat nggak? Ya pasti dapat lah, nggak usah saya tanya juga pasti dapat. Pak Gembala, apa hubungannya dengan Ibu Abrokla dengan Pilatus? Ada yang tahu apa hubungannya? Hah? Ada yang tahu? Mereka tuh suami istri, bro. Aduh, akhirnya saya tahu. Yang Matius 27 itu mencatat istrinya Pilatus datang kepada Pilatus menyampaikan pesan. Sekarang hari ini 19 April 2019 saya tahu akhirnya namanya. Nama istri Pilatus adalah Abrokla. Anda bersyukur Anda tahu nama istri Pilatus tahun ini? Hah? Anda yang nonton, Anda bersyukur nggak tahun ini Jumat Agung 19 April 2009 akhirnya Anda tahu nama istri Pilatus ya. Selama ini kan kita cuma tahu Pilatus, ya kan? Sekarang kok Pak Gembala menjadikan ini trending topik di JCC. Abrokla, panggilannya Prokla. Iya. Saya nggak ngerti kenapa dikasih nama Abrokla, ya saya belum sempat baca, tapi saya kaget juga. Oh ternyata dicatat juga namanya Abrokla. Istri Pilatus, panggilannya Prokla. Matius 27 ayat 11. Sudah muncul dalam handphone Anda atau layar? Ya oke. Saya baca ya untuk Anda ya. Matius 27 ayat 11 mulai. Karena ini cerita terutama tentang istri Pilatus itu hanya ada di Matius, saudara. Yang lain mencatat cerita yang sama, tetapi sudut pandang Matius ada mencantumkan istri Pilatus. Kita mau belajar dari kedua suami istri ini. Asik. Biasanya Bapak Gembala kalau udah ngomong suami istri pasti pacaran, pernikahan. Oh enggak, hari ini enggak ada itu. Itu Selasa Jumat. Ya. Sudah siap ayat 11? Matius 29. Matius 29. Coba Matius 29 ayat 1 aja, mulai ayat 1. Judulnya apa? Hah? Yang benar. Matius sampai? Masa? Ya, yang benar. Saya kecewa kalau nggak ada 29 itu. Ya. Oke, saya baca. Yesus di hadapan Pilatus. Sudah ketemu ya? Saya baca. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Anda mulai perhatikan apa yang Yesus ucapkan ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa ya. Anda ingat-ingat itu. 12. Tetapi atas tuduhan yang
diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Nah, nanti kita lihat ini. Ini nanti apa ini? Itu nanti kita lihat di Yohanes ya. Yohanes 18 nanti ya. 13. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Kalau saya misalnya di samping Yesus gitu, saya yang jawab, "Etus." Yesus tahu itu, tuduhan-tuduhan itu, banyak itu, dia tahu itu. Lah iya, orang itu dilontarkan waktu dia mulai mengajar itu kan 3,5 tahun itu kan banyak tuduhan-tuduhan itu. Dia dengar nggak? Dia dengar, tahu. Cuman bagi Yesus, ngapain gua jawab sama lo? Kagak penting. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Lihat itu, muncul satu kata pun enggak, batuk pun enggak. Enggak. Anda kan kadang begitu. Anda itu kan sudah sebuah jawaban kan. Gimana? Kamu setuju nggak kalau dia menikah dengan kamu? Itu antara dua, iya atau hah? Yang benar. Nggak perlu kata kan? Ini Yesus nggak. Nah itu tadi. Nah tuh. Itu mau bilang siapa tuh? Gitu kan? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Nggak marah ya, tapi heran. Kenapa dia heran? Oh, dia sudah dengar ini dari para imam-imam. Dia itu jadi dia ya, ini wali negeri ini ya sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak memihak, dia mau dengar dari sini bilang apa, dari sini apa konfirmasinya. Tapi Yesus nggak jawab apa-apa, makanya dia heran. Kenapa? Ya biasanya orang kalau di sidang itu kan membela diri ya. Salah pun dia bilang, "Oh tidak, bukan begitu maksudnya." Mulai, padahal iyo. Iya kan? Tapi Yesus enggak ya. Apa yang dituduhkan tuh enggak benar kan? Tapi dia enggak mau jawab juga. Oke, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Hari raya itu atas pilihan orang banyak. Atas pilihan orang banyak ya. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus. Hah? Oh sorry, saya ketutup tip X ini. Iya. Hah? Puji Tuhan. 19 April 2019. Jumat Agung tahun ini. Saya jadi tahu. Ternyata di dalam Alkitab ada juga nama Yesus yang lain. Puji Tuhan. Anda juga yang nonton ya. Mungkin Anda baru pertama dengar. Hah? Selama ini saya cuma tahu Barabas, 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 Barabas. Di sini ada Yesus 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut?" Jadi dari ayat ini kita bisa tahu kalau memberi nama Yesus itu nggak masalah bagi mereka pada waktu itu. Kalau sekarang bermasalah. Makanya beberapa hari ini muncul sebuah foto, ada seorang anggota kepolisian pakai papan nama di sini, namanya malaikat. Makanya ada yang bilang, "Wow, TPS-nya dijaga malaikat." Jadi memberi nama itu ya Yesus pada waktu itu dalam kehidupan orang Yahudi biasa. Tetapi di sini kan Yesus yang disebut Kristus, juru selamat yang diurapi. Jadi yang diurapi itu tidak main-main. Kalau Yesus sampai sekarang pun ada nama orang di Latin sana namanya Yesus juga. Kan sebutannya J itu jadi H, jadi Jesus. Ya. Jadi kalau Anda punya nama Jonathan, Anda kalau di sana dipanggil Honatan. Nah, ada Yosafat di sini. Yosafat kalau di sana dipanggilnya Hosafat. Karena itu Y ya. Kalau J, misalnya siapa? Joshua. Dipanggilnya Hosua. 18. Ia memang mengetahui, nah ini. Lihat ya.
Pilatus itu tahu kok kedatangan para imam, orang Farisi ini membawa Yesus ini, hati mereka, bukan tuduhannya, ya. Pilatus itu tahu sampai hati. Oh, keren. Ini pemimpin yang luar biasa. Anda kalau jadi pemimpin, Anda harus tahu bawahan Anda, teman Anda itu sampai ke hati. Makanya mari bekerja samalah dengan Roh Kudus supaya teman-teman kerjamu tuh Anda bisa tahu sampai ke hatinya. Katakan amin. Ada manfaatnya juga ya Pak Gembala. Waktu kita mulai belajar dengan Roh Kudus, ya lah. Memang Anda dikasih Roh Kudus itu hanya untuk di gereja supaya bisa berbahasa roh. Bahasa rohnya yang jenisnya langit tingkat 7. Heralah bahasa naradeba ya lakam. Ada yang kiri di yang begitu. Ya enggak, Roh Kudus diberi untuk menolong Anda dalam kehidupan. Jadi kalau Anda lihat ini, Pilatus saja bisa ngerti mereka datang sampai ke dalam hatinya. Masa Anda yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pekerjaan Anda nggak bisa rasakan Roh Kudus membantu Anda dalam pekerjaan? Hello, goyang kiri kanan, hoi 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 bangun, hoi hoi bangun, goyang goyang, hoi hoi bangun, dengar tuh, jangan WA aja. Iya nanti ini libur, iya nanti aja janjiannya. Nggak lama lagi. Ayo. Bapak yang lagi main WA meledak HP-nya. Enggak lah, jahat banget Bapak Gembala ini. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita begitu. Karena semua Alkitab ada di gadget kan, kesannya kayak baca Alkitab. Tapi dari wajah dan gerak gesturnya tuh ketahuan. Lagi baca Alkitab atau baca WA. Masa kita lagi bicara gini, Anda lihat gadget Anda langsung itu mah bukan Alkitab. 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah, lihat ya, ini Pilatus ya, telah menyerahkan Yesus karena apa? Jadi Pilatus tuh tahu mereka datang ini, di hati mereka itu ada kedengkian. Kenapa? Sekali lagi, pengaruh. Kita udah belajar itu. Orang-orang itu mengajarkan Injil yang berbeda itu intinya bukan supaya mereka makin mengenal Yesus dan mengerti keselamatannya, makin mencintai. Enggak. Mereka mau mereka itu jadi pengikut. Makanya orang imam dan orang Farisi merasa tersaingi karena pengikut-pengikut mereka mulai beralih kepada Yesus. Mulai mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Paham? Gereja sebelah sudah mau selesai, kita belum. Kita baru mau mulai. Mau mulai khotbah. Ayat 19. Nah, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya, ini, Abrokla. Kenapa dikasih nama Abrokla? Ya, dia kalau datang tuh selalu ngabruk gitu. Kalau bahasa Sunda tuh tiba-tiba muncul, ngabruk langsung gitu. Kalau gedebuk itu jatuh, ya. Dampak dari ngabruk itu gedebuk. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Wah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa zaman itu sudah ada SMS. Udah ada loh. Ini mengirim pesan kepadanya. Kan kita bilang, SMS, kirim pesan. Ya kan? WA. Berarti waktu ini sosmed sudah ada, saudara ya. Yang percaya bodoh lah dia. Zaman itu kalau mengirim pesan gimana ya? Surat. Atau ada yang diutus. Ya udah. Udah tahu ya, jangan dibilang, mulai. Karena pendetanya kejadian langsung. Saudara bayangkan pada waktu itu sudah ada SMS, saudara. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Katakan orang benar. Yesus benar nggak? Dia orang benar. Benar ya? Nggak ada kesalahan dalam dirinya. Pilatus pun bilang, saya nggak menemukan kesalahan apa-apa sama dia. Kalian ini gimana sih? Dia sebagai orang yang terbiasa untuk duduk
di kursi pengadilan. Pengadilan berarti mengadili, berarti dia harus mengambil keputusan secara dia udah biasa itu. Makanya waktu dia lihat, waktu dia interogasi, ngomong, nggak ada, dia nggak temukan kesalahan apa-apa. Tuduhannya tuh nggak ada bukti, nggak ada alasan, nggak ada. Makanya Pilatus bilang, saya nggak menemukan kesalahan apa-apa. Yang kalian bawa ini, dia orang benar. Istrinya juga mengkonfirmasi, dia orang benar loh. Papi badengar nih sama mami. Tadi malam, mami mimpi. Waktu papi dipanggil-panggil itu subuh-subuh, mami kan tidur lagi. Nah sekarang waktu itu orang dibawa lagi sama papi, karena yang pimpinan-pimpinan lain tidak mau bertanggung jawab, papi yang disuruh mengambil keputusan kan. Makanya, waktu mami terbangun itu, papi bangun, mami cuma dengar, papi pergi. Dan waktu saya tidur lagi, saya dapat mimpi nih, ngeri papi. Jadi papi, jangan campur-campur urusan orang benar itu. Nih papi, nah kayak gitu cerita. Kalau dibikin sinetron ya kayak gitu ya. Ya, karena ini sebenarnya kalau saya waktu pelajari, dia mimpi itu kapan? Dia mimpi itu setelah Pilatus bangun, kan dia dibangun, kan pertama ke Pilatus dibangunkan, akhirnya dioper-oper kan, kembali lagi ke kayak gitu tuh. Jadi dia dibangunkan pagi-pagi, ya istrinya bangun kan, dia tidur lagi, di situ dia mimpi. Pilatus pun mimpi lagi, tidur lagi, didatang lagi, ya Pilatus bangun, istrinya kan belum. Kayak begitu dia bangun, sayangku di mana? Sayangku di mana? Pas lihat, ya ada ini. Tadi saya mimpi tuh, ini nih. Paham ya? Saya lanjut ya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Simpan itu. Kita pindah ke Yohanes. Kita pindah ke Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 28. Sudah? Sudah ya? Yohanes 28. Yohanes 18. Kita baca dari ayat yang ke-28. Yohanes 18 ayat 28 mulai. Yesus di hadapan Pilatus. Tadi di Matius kita nggak lihat ya, sedikit sekali kata-katanya yang Yesus ucapkan, Pilatus bertanya apa. Di Yohanes ini kita akan lihat ternyata ada percakapan antara Yesus dengan Pilatus. Saya bertanya waktu membaca kedua buku ini, Matius dan Yohanes. Saya bertanya begini, kenapa di Yohanes tidak banyak dicatat ya? Akhirnya saya diingatkan, ya iyalah, yang ada di TKP kan Yohanes. Murid yang lain kan nggak ada ya. Ini kan diinspirasi oleh Roh Kudus kepada Matius untuk menuliskannya. Paham? Yohanes itu ada di TKP. Ya, dia ada di situ. Dan saya bertanya lagi, kenapa Yohanes bisa sedemikian detil? Iya, karena Yohanes adalah murid Yesus yang tahu dirinya dikasihi. Dan di dalam kitab Yohanes ini selalu dia membicarakan tuh hal yang private, pribadi. Paham ya? Karakter Yohanes itu pribadi dengan Tuhan. Makanya waktu dia mencatat selalu hal-hal yang pribadi. Penyangkalan Petrus, dia yang catat. Betul nggak? Sedemikian detailnya. Oke, ayo. Itu khotbah yang lain. Maka mereka membawa Yesus 28 dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah itu mereka menjaga diri mereka, ya, menjaga banget fisik, hal-hal yang fisik itu mereka jaga karena mereka mau jalanin Paskah. Makanya saya bilang Paskah. Kalau Anda bilang Paskah dari zaman orang Yahudi pun sudah ada Paskah. Tapi bedanya apa?
Sekarang kita bilangnya Resurrection Day, hari kebangkitan. Paham ya? Gitu dong, pinter sedikit. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Karena begini, kalau orang bawa orang kepada Pilatus, pasti hubungannya itu dengan pengadilan. Kalau pengadilan tuh pasti namanya kan apa tuh? Azas apa itu? Apa tuh? Apa kalau Indonesia bilang tuh? Azas praduga tak bersalah. Berarti itu tuduhan. Di sidang baru diputus dia memang salah terhadap tuduhan itu. Begitu sudah diputus berarti itu bukan tuduhan, berarti benar kesalahan. Paham ya? Makanya bahasa Pilatus itu karena dia memang orang yang memang untuk mengadili dan dia memang pemerintah di wilayah itu, dia adalah wakil dari kerajaan Romawi untuk mengadili, untuk memutuskan perkara-perkara. Jadi dia biasa, dia langsung bertanya, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Anda bayangin ya, saya tuh bingung. Butakah mata mereka, para imam ini, orang Farisi ini? Kalau mereka bilang Yesus ini orang jahat, bukankah kebalikannya selama penginjilan selama dia mengajarkan kabar baik itu dalam keseharian itu, adakah yang dia lakukan itu jahat? Paham maksud saya? Saya ulang. Pilatus itu adalah seorang hakim. Untuk memutuskan perkara, urusannya itu pasti harus ada hubungannya dengan keadilan. Ada pelanggaran, ada ya macam-macam. Dia harus memutuskannya. Dan Pilatus bertanya, tuduhannya apa sama orang ini? Kenapa kamu bawa sama saya? Mereka menegaskan, ya kami bawa ya karena dia buat kejahatan. Coba Anda bayangkan ya. Kira-kira Pilatus tuh dengar-dengar nggak ya apa yang pribadi Yesus lakukan gitu selama 3,5 tahun itu? Kira-kira yang dilakukan oleh Yesus di kota-kota itu bikin heboh nggak kira-kira ya? Pasti ya. Jadi kira-kira mungkin Pilatus bilang begini, buat jahat. Ini nggak benar udah. Makanya di dalam hati Pilatus itu ingin membela Yesus. Nanti kita lihat di bawah. Dia ingin membela Yesus karena saya jamin dia sudah dengar kok ini Yesus ini orang yang bernama Yesus dari Nazaret ini kayak apa orangnya. Dia sudah dengar apa yang dia buat. Selama Yesus mengajar, ada terjadi kekacauan dan chaos nggak? Nggak ada. Yang ada orang ngumpul sampai 12.000 orang itu nggak ada chaos. Yang ada kekenyangan. Betul nggak? Kalau orang lapar bisa bikin chaos, saudara. Tapi kalau orang kenyang, bobo. Anda ngerti maksud saya? Coba kita pakai nalar kita. Jangan langsung, Yahudi jahat. Yesus memang dia, jangan. Pakai nalar yang jernih gitu. Ada yang bisa kita nalar, ada yang tidak. Dan itulah rahasia Tuhan. Tapi kalau di sini coba kita bayangkan ya. Pilatus ini pasti sudah dengar kok apa yang Yesus lakukan di kota-kota itu. Saya mau tanya, kira-kira 12.000 orang makan itu, satu kaligus kenyang, nggak heboh kah? Halo? Oi. Ini aja nanti sebentar ada yang makan nasi kuning, heboh nanti. Langsung, mulai foto tuh. Yang lain, bagi dong, nggak bagi-bagi. Langsung, enak jo ini sambal apa gitu, mulai heboh kan? Baru berapa orang ini? Bayangin 12.000 orang. Pilatus pasti sudah mendengar itu. Tetapi yang aneh, yang Yesus lakukan sedemikian baiknya kok dibilang kejahatan. Makanya sudah jelasin Injil kasih karunia, kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, tetap aja orang bilang sesat. Jahat banget ya. Anda ngerti maksud saya? Jadi jangan menyerah. Jalan aja terus.
Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jadi mindsetnya, Yesus ini di pandangan para imam dan orang Farisi, orang jahat. Tapi Pilatus tahu nggak background dasar mereka ya membawa Yesus ini apa? Tahu, kedengkian. Bagi orang pemerintahan Romawi, selama orang Yahudi di bawah penguasaan mereka tidak bikin chaos dan macam-macam, mereka nggak akan pusing. Kamu mau jalanin adat Tauratmu gimana, silakanlah. Maka di bagian Injil ini dibilang, ya udah kalau gitu hakimilah dia berdasarkan hukum Tauratmu. Kenapa? Bagi Pilatus selama tidak menyebabkan chaos bagi kekaisaran Romawi, no problem. Mengerti maksud saya? Orang kekaisaran Romawi itu hanya mementingkan jangan ada pemberontakan, jangan ada keributan. Kamu mau Tauratmu dengan apa yang Yesus ajarkan, silakanlah di situ. Yang penting jangan kumpul-kumpul terus makar, chaos. Itu orang pemerintahan Romawi begitu. Nah, mindset Pilatus juga begitu kan? Nah, dia orang Romawi kok, dia orang pemerintahan. Oke. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum. Karena bagi Pilatus, Yesus gak bikin ribut kok. Paham? Paham? Gereja-gereja yang menyampaikan Injil kasih karunia, bikin ribut kah? Yang ribut siapa? Yang di luar sana. Hyper Grace lah. Yang dibawa bukunya oleh Michael Brown lah. Michael Brownnya Januari 2017 sudah salam-salaman dengan Josephine kok. Yang dituduh-tuduh. Udah salam-salaman dan bilang, oke, kita rekan sepelayanan sekarang. Lah kok kita masih aja. Oh, Hyper Grace, Hyper Grace. Ya udah kalau gitu berhenti belanja di Hypermart. Kenapa? Mindset orang Indonesia kalau sudah hyper itu negatif. Padahal hyper tuh lebih apa? Bisa lebih besar, lebih murah, lebih mahal. Iya kan? Hyper. Kalau kita sudah hyper, kenapa? Di pikirannya tuh seks. Pendeta kok pikirannya seks aja. Tuh hyper grace. Grace itu apa? Kasih karunia. Kalau hyper, lebih kasih karunia. Anda nggak maukah menerima lebih kasih karunia dari Tuhan? Come on, people. Are you sure? Anda mau makin kaya, makin kaya. Bukankah itu cuma salah satu saja kelimpahan dari kasih karunia? Cuma salah satu itu. Aduh, macam-macam. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bayangin ya. Mereka ini tahu hukum Taurat, nggak boleh bunuh orang. Tapi hati mereka dengan kedengkian sudah bunuh belum? Sudah. Kayak bodoh Jo. Sekarang mau pakai tangan orang. Tambah bodoh. Nggak usah dibilang sudah melanggar atau belum. Sudah. Muncul di hati aja benci, udah. Kamu udah membunuh saudaramu. Itu Yesus yang katakan. Sebagai pribadi yang menuliskan 10 perintah Allah itu. Dia yang menuliskan itu. Karena dia Allah. Lanjut. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berikutnya. Anda baca aja itu ada bintangnya ya. Itu di Kejadian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Yuk kita lihat ya. Ini nih yang tidak dicatat di Matius. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Karena Yesus kan tahu. Kamu nih udah tahu kan hati para imam dan orang Farisi. Mereka tuh dengki sama saya. Bagus banget hatimu, tahu. Nah sekarang Yesus tanya nih. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Nah, Yesus mau menyelidiki hatinya ini. Kamu nanya ini dari hatimu enggak? Kalau dari hati berarti pelan-pelan dia mendengar apa yang Yesus lakukan dalam dia menyampaikan kebaikan dari Bapa, janji Bapa itu dengan perbuatan memujizat dan segala macam. Hati Pilatus waktu mendengar itu, kalau dia mengatakan apa engkau inikah raja orang Yahudi, itu berarti sebuah keseriusan untuk tahu.
Paham nggak? Paham? Makanya Anda kalau yang pacaran, tatap mata pacarmu itu, pada waktu dia bilang, I love you. Pandang matanya benar-benar. Supaya Anda tahu hatinya. Mata adalah jendela. Ya udah, jadi kalau ada yang ngomong gitu jangan, belum apa-apa sudah. Jangan menjem dulu, lihat matanya. Bener nggak hatinya itu? Anda, padahal dia bilang, kenal lu. Mau digituin? Hei. Dirimu berharga bagi Allah. Jangan ada yang PHP-inmu lagi. Amin, Bapak Gembala. Amin, saya nggak mau lagi di PHP. No. Saya sudah lupakan itu nyong itu. Sudah, selesai sudah itu. Salah sendiri dia datang jauh-jauh. Saya kan maunya yang Amerika. Gitu dong. Nanti tunggu begitu ikut Bapak Gembala ke Davao. Langsung ketemu itu Matthew Anderson. Itu bener-bener Matthew Anderson. Itu kan. Begitu ketemu. Oh, you're from Indonesia. Yes. Oh, okay. How old are you? Wah, langsung. Nice. Mulai. Begitu sudah mau pulang, Kak. Kenapa? Kayaknya saya nggak pulang, Kak. Saya yang langsung. Nggak apa-apa buka cabang di Amerika kan. Ya. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Asik ya Yesus ini ya. Dia ketemu dengan siapapun, ada bagian dia ingin sentuh orang itu. Saya bersyukur saya dapat rema ini. Kenapa? Saya bertanya sama Bapak, Bapak besok saya bawa apa? Jumat Agung saya bawakan apa Bapak? Apa yang harus saya sampaikan? Muncul di sini Pilatus. Dalam hati, Pilatus. Apa? Istrinya. Saya carilah. Oh, Matius. Baca. Langsung semua Injil saya baca. Tapi yang saya tertarik dengan Yohanes. Kenapa? Karena percakapannya itu cukup panjang. Dan saya lihat betapa Yesus tetap punya hati untuk dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Paham? Jadi semua orang itu pada waktu mau menerima dan mengakui Yesus itu siapa, selamat. Di sini saya lihat Yesus sedang membuka pembicaraan untuk melihat apakah Pilatus ini, istrinya sudah ya tadi. Tapi saya mau bilang, Abrokla itu perkiraan para teolog, dia keturunan Yahudi. Kenapa? Ya orang Yunani, orang Romawi juga bisa menikah dengan perempuan-perempuan Yahudi. Ada yang namanya Felix, itu di Kisah Para Rasul ada. Istrinya juga orang Yahudi. Makanya di sini Abrokla itu diprediksi, diperkirakan oleh para teolog. Kenapa dia menyarankan begitu kepada Pilatus? Karena begini, dia tidak begitu tahu Yesus siapa, tapi dia seperti menduga-duga bahwa bagi orang Yahudi ya orang baik gitu, dibela lah begitu. Jadi sebagai istri dia hanya sebagai seorang yang beragama Yahudi untuk menyampaikan bahwa kalau mereka membawa Yesus kepada dirimu, suamiku, mereka bilang dia ini orang jahat. Tetapi yang aku tahu, karena aku juga beragama Yahudi seperti mereka, Yesus ini orang baik kok. Bahkan saya berani bilang dia orang benar. Karena pasti Abrokla ini juga melihat, ya mendengar, namanya wanita lah. Mau dari zaman Firaun sampai, yang namanya wanita itu kan seneng banget kan ngumpul. Betul nggak? Hei yang wanita.
Gak mungkin yang wanita itu, sudah saya mau masak aja sendiri. Pasti kepingin ngumpul. Nah, Broklah ini kan pasti juga dengar, ada apa? Dayang-dayang. Apa yang kalian obrolkan sih? Oh begini, Prokla. Kemarin itu kami dengar bahwa ada satu orang Yahudi itu namanya Yesus. Dia dari Nazaret. Dia kasih makan orang banyak loh, Prokla. Dan ceritanya, katanya, itu di Metro TV. Wah, dia kasih makan 12.000 orang itu hanya dari 5 roti, 2 ikan. Wow, hebat ya. Ya itulah Prokla. Anda mengerti ya? Jadi istrinya Pilatus itu ada dikatakan dalam buku-buku teologi, dikatakan kemungkinan dia orang Yahudi. Makanya dia menyarankan suaminya jangan, karena dia orang benar. Ya, oke, saya lanjut ya. Kata Pilatus ayat 35. Apakah aku seorang Yahudi? Nah, jadi sekarang Yesus mengkonfirmasi. Waktu dia bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Nah, Yesus tanya, ini kamu nih nanya ini pengakuanmu sendiri atau orang lain ngasih tahu kamu? Paham nggak ya? Oke, langsung dijawab oleh Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Maksudnya, come on, saya bukan Yahudi bro. That's your own country. That's why. Makanya dia tidak mau mengadili Yesus. Kenapa? Ya kalau dia buat jahat, ya hakimilah berdasarkan hukum kamu orang Yahudi. Ngapain libatkan saya orang Romawi? Yunani, paham nggak? Oke. Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jadi dia penasaran kan? Kamu dibilang orang jahat sama para imam dan Farisi. Apa sih yang kamu buat yang mereka bilang jahat itu? Yesus jawab. Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari... Jadi Yesus nggak mendefinisikan apa yang dia buat. Kenapa? Bro. Pil. Kemana aja sih lu? Lu denger nggak? Ini bahasa kita milenial ya. Lu denger nggak? Dan lu udah denger kan? Gua buat apa selama ini? Pasti lu denger lah. Gak usah bohong deh. Lu kan pemerintah. Pasti punya mata-mata banyak kan? Tahu kan apa yang terjadi di masyarakat? Berarti kamu tahu dong apa yang saya buat. Jadi gak usah tanya lah sama saya. Kamu udah dapat informasinya. Apa betul? Paham? Ya cuma sini yang bilang iya, sana lapar. Biarlah yang lapar dikenyangkan oleh Tuhan. Ya. Dia jawab apa? Yesus jawab apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hamba telah melawan. Iya dong, kalau Yesus memang punya kerajaan di dunia ini, kan punya pasukan. Melawan nggak? Bisa melawan. Tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Oke. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Bisa dipahami? Lanjut ya, waktu kita. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Oh, dia mengkonfirmasi tadi, apakah engkau ini raja orang Yahudi? Ditanya, ini kamu tahu sendiri atau orang lain kasih tahu? Ya, dia mau bilang, ya orang lain yang kasih tahu. Apa yang kamu buat sih sampai kamu dibilang jahat? Baru cerita kerajaan. Oh, berarti kamu raja dong. Kamu akui bahwa kamu raja. Pilatus mau bilang begitu. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Gini saudara ya, kita dalam nyanyian kita, pujian kita, kita selalu bilang, Yesus engkau rajaku. Ada apa? Paham ya? Makanya Yesus memberikan kesempatan nih kepada Pilatus. Pasti kamu sudah dengar apa yang saya buat. Kabarnya kamu udah tahu. Sekarang kamu face to face dengan saya. Dan kamu sudah melihat apa motivasi hati para imam dan Farisi itu. Kedengkian terhadap diriku. Yesus mau bilang begini. Kamu mau ngomong nggak bahwa saya ini raja? Kalau kamu ngomong, tapi sayangnya sampai akhir dia tidak ngomong.
Nggak dicatat juga apakah Pilatus selamat, walaupun dia mencuci tangannya, menggambarkan darah dari Yesus ini bukan jadi tanggungan dia. Dan sudah diambil alih oleh para orang imam-imam dan orang Yahudi. Biarlah darahnya tertanggung kepada kami dan keturunan kami. Nah loh. Paham? Walaupun dia sudah gambarkan seperti itu, tapi tidak dicatat apakah dia selamat. Beda dengan Arimatea. Siapa tuh? Yusuf dari Arimatea. Beda ya? Oke. Ya, orang Yunani juga itu. Bahwa aku adalah, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Lihat ya. Yesus memproklamasikan dirinya di depan 12.000 orang-orang yang makan. Enggak ya. Lihat nih, pribadi ya. Pengakuan itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Anda mau kesaksian di sini, oh Tuhan Yesus itu begini, tapi pengakuanmu dengan Tuhan secara pribadi apa yang kau katakan tentang dia? Apakah dia rajamu dalam kehidupanmu? Apakah dia juru selamatmu dalam semua segi kehidupanmu? Itu pribadi. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Lihat ya, garis bawah ya. Tentang kebenaran. Oke? Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Lihat ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita di sini makin lama makin terbiasa dengan suara kebenaran itu. Maksudnya apa? Kita makin terbiasa dengan pribadi Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan jadi kita makin hari itu makin terbiasa dengan pribadi Yesus. Kata Pilatus selanjutnya. Kata Pilatus kepadanya. Ini yang saya pertama mengira. Kenapa dia cepat-cepat pergi kepada para imam dan orang Farisi. Keluar dari ruangan pengadilan itu. Karena Yesus mau jawab ini. Kan tadi dia bilang. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sekarang Paulus tangkap kebenaran. Makanya dia tanya. Pilatus tangkap. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Coba dia tahan dulu kakinya untuk pergi. Tapi ya, rencana Tuhan. Lihat ya. Sesudah mengatakan demikian, apakah kebenaran itu? Langsung dia pergi. Coba dia tunggu lagi dikit ya. Yesus ngomong nggak? Pasti ngomong. Tapi dia pergi. Tetapi pada akhirnya dari cerita ini kita jadi tahu. Kita baca ya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi terkonfirmasi. Istrinya udah bilang, jangan campur perkara orang benar itu. Dan waktu dia bicara, dituduhkan apa, dia bicara, terkonfirmasi. Memang benar kata istrinya, ini orang benar kok, nggak ada salah apa-apa. Belum selesai dia ngomong, dia sudah dapat kesimpulan. Yesus ini orang benar. Seperti istriku bilang. Makanya dia mau beritahu kepada orang-orang Yahudi. Dia bilang begini. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ayat ke-39, Yohanes 18. Tetapi pada kamu ada kebiasaan. Nah, dia bilang ada kebiasaan. Gini, dia mau gini. Bagi dia sebagai orang yang pemegang otoritas, dia mau menggunakan otoritasnya untuk membebaskan Yesus. Karena yang dihadapi orang Yahudi, dia pakai hal-hal yang berhubungan dengan adat Yahudi. Tidak dengan kebiasaan atau adatnya orang Yunani. Bisa dipahami di sini. Jadi dia pakai kebiasaan mereka orang Yahudi. Sebenarnya niat hati dia ingin membebaskan orang benar ini. Tapi sekali lagi saya bilang, yang direncanakan oleh Pilatus sekalipun, walaupun dia punya otoritas, Yesus mengatakan, kamu nggak punya otoritas terhadap saya. Kalau tidak, Allah yang memberikan otoritas untuk kamu berbicara dengan saya sekarang ini nih. Saya nggak dibunuh, Yesus bilang, aku menyerahkan nyawaku, dan aku bisa mengambilnya kembali. Keren, itulah keilahian. Dalam kitab Yohanes. Lanjut ya.
Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Ini kebiasaan orang Yahudi ini, dia mau ingatkan dan dia mau gunakan otoritasnya untuk bisa membebaskan Yesus. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita. Jadi mau manusia sehebat apapun dan punya otoritas kayak apapun, tidak akan pernah bisa membelokkan rencana Allah. Anda bisa paham itu? Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Dia kembalikan. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Kita baca lanjut, Yohanes 19. Tidak lama lagi. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Itulah yang dicambuk, ya, sebelum dia disalib. Berikutnya, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, setelah dia disesah itu disiksa sedemikian rupa, tapi orang itu tidak akan mati, tidak sampai pada kematian. Kenapa? Hukuman salib itu memang ada rangkaiannya dengan disesah. Supaya orang itu pada waktu disalib, dia tidak lama dan dia akan mati. Ya, jadi tujuan salib itu kematian. Tapi perlahan. Katakan kematian yang perlahan. Jadi kalau Anda mau pikul salib dan Anda aminkan itu dalam kehidupanmu, Anda menuju kepada kematian yang perlahan. Saya tidak mau. Saya mau Anda di sini, perlahan Anda paham bahwa Anda punya kehidupan kekal. Lanjut. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Orang kalau diinterogasi, saudara, hampir mau disiksa. Ngaku nggak kamu? Ketepek. Enggak, saya nggak gini. Oh, setrum. Begitu udah hampir, ya ngaku. Ya benar. Paham nggak logikanya? Logika manusia begitu kan? Tetapi sampai detik terakhir, waktu dia disesah Yesus, tidak ada lagi keluar dari ucapannya apa-apa. Padahal, kalau Pilatus agak tahan sedikit, apakah kebenaran itu? Pasti Yesus ngomong. Tapi dari pengertian ini, nanti kita baru mengerti. Apa kelebihan kita dari Pilatus dan Abrokla? Lanjut ya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu, lihatlah manusia itu. Ini gambarannya, pribadi Yesus secara fisik itu sudah tidak berbentuk lagi. Paham nggak? Waktu dia disalib itu sudah tidak berbentuk lagi. Yang ada hanya onggokan daging yang tercabik-cabik. Jadi kalau mau digambarkan, merah semua, darah. Makanya Pilatus bilang, lihatlah manusia itu. Maksudnya Pilatus pun jadi bingung. Loh, tadi waktu saya ngobrol, ini siapa sudah? Paham nggak? Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Anda bayangin ya, betapa jahatnya mereka. Mereka bilang Yesus yang berbuat jahat. Tapi lihat mereka, sudah lihat kayak begitu, Pilatus pun bilang, lihatlah manusia itu. Lihat, harusnya sudah muncul kayak, aduh. Paham nggak? Tapi ini enggak. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah sekarang di depan umum mereka menyampaikan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka bilang, Yesus ini menganggap dirinya sebagai anak Allah. Lihat ya apa yang terjadi dengan Pilatus. Perhatikan ini. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, sama-sama baca, 1, 2, 3. Bertambah takutlah ia. Orang Yunani itu nyembah banyak dewa. Dan mereka ada satu dewa, ada satu tempat yang dituliskan di situ.
Dewa tanpa nama. Mereka ada satu di situ. Makanya Paulus waktu mau mengajarkan tentang Injil, dia pakai itu. Kamu menyembah dewa yang kamu tidak tahu namanya. Dia mau bilang, nah itu Yesus tuh. Karena kebiasaan mereka begitu, dia pakai kebiasaan mereka untuk mengenalkan. Sebagai pintu untuk mengenalkan Yesus. Paham? Paham? Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Karena dia dengar mereka bilang bahwa Yesus mengatakan dia anak Allah, dia mau tahu dong. Tadi kan terhenti sampai, apakah kebenaran itu? Sekarang terhenti dan dia lanjut. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Kalau kamu anak Allah, asalmu dari mana sih? Ya kayak Lia, kamu kan anaknya Om Edu. Dari mana asalmu? Ya Sanger lah kak. Paham gak maksud saya? Ini sama begitu dibilang. Katanya mereka bilang kamu anak Allah. Kamu dari mana sih asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi. Kenapa? Pilatus harusnya sudah tahu. Dia sudah mengalami sedemikian siksaan yang dapat ditanggung oleh manusia. Dia tetap berdiri, bro. Dia nggak dipikul pakai tandu, bro. Di film The Passion of the Christ, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Tidak dipapah, bro. Selesai dia tidak berbentuk itu, dia harus pikul salib yang berat itu, bro. Jadi Yesus sebenarnya mau bilang, kamu nggak usah tanya saya dari mana. Kamu lihat aja saya ini. Saya tetap ada kan? Saya tetap berdiri di hadapanmu kan? Dan di hadap mereka yang mengatakan aku jahat kan? Lihat kekuatan yang luar biasa, saudara. Kalau saya bilang tidak ada manusia yang bisa menghadapi itu. Paham? Nonton The Passion of the Christ. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Lihat kesombongannya muncul. Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab. Saya bilang begini ya, kalau orang sudah mengalami penyiksaan fisik secara luar biasa, hampir mati, saudara, nggak mungkin bisa ngomong, saudara. Halo, lihat ini nih, Yesus ngomong loh. Saya mau bilang gini, hey, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau nyerah sampai tugasnya selesai. Dia ditentukan memang. Yesus memang ditentukan. Dia harus mati disalib. Ini belum disalib, saudara. Dia manusia, saudara. Jangan Anda bilang dia menggunakan tubuh kekuatan Power Ranger. Enggak, dia benar-benar manusia ini. Disalib dia bilang aku haus. Dia manusia, saudara. Dia tunjukkan. Tapi Anda lihat di sini. Kalau kita mau baca, kita mau ngerti. Kekuatan manusia sudah nggak mampu lagi, saudara. Tapi dia nggak mau mundur. Dia tidak mau menyerah. Kenapa? Belum selesai tugasnya, saudara. Untuk Anda dan saya. Keren. Kalau saya mungkin, sudah Jo. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Begitu dengar ini. Waduh, tadi dia jadi takut. Sekarang, sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Maksudnya, aduh, jangan saya kalau gitu. Jangan dah. Kan dia bilang, lebih berdosa orang yang menyerahkan kan. Pilatus nggak mau masuk dalam itu, saudara. Makanya sejak itu Paulus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Pinternya orang-orang Yahudi itu. Mereka memanfaatkan kelemahan penundukan dirinya Pilatus terhadap Kaisar. Hampir saja ini Pilatus mau jadi percaya Yesus ini. Tapi kadang kita pun begitu. Hampir mau percaya bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus itu memberikan kesempatan. Yesus tidak akan menghukum kita lagi. Yesus tidak akan membinasakan kita. Hampir kita mau percaya itu. Tapi begitu ada bilang gereja itu sesat.
Hyper grace. Kalau kamu di situ, kamu harus mulai lagi dari nol pelayananmu. Kamu di situ nggak ada banyak temanmu, nggak ada banyak orang kaya di situ. Belum, bro. Ini semua akan jadi orang-orang terkaya semua di sini. Belum. Karena kita mau menikmati berjalan dengan Tuhan satu langkah demi satu langkah. Langsung mundur kan? Pilatus begitu, saudara. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibraninya Gabata. Itu gambarnya seperti tempat duduk dari batu, ya, tempat duduk. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, dia kembali lagi mau menyadarkan mereka, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus dan selanjutnya. Saya mau katakan kesimpulannya begini, saudara. Suami istri Pilatus ini. Pilatus bertemu langsung dengan Yesus dan mereka berdua pasti sudah mendengar tentang Yesus. Abrokla menyarankan secara agamawi. Walaupun mereka bilang dia orang jahat, tapi Abrokla sadar dan dia mengerti kehidupan Yesus. Tidak ada yang dia buat sebagai bentuk kejahatan. Makanya secara hukum pengadilan dia menyarankan suaminya, jangan terlibat, papi. Dia orang benar. Aku mimpi yang membuat aku menderita semalaman. Saya cuma bilang, ada yang mengatakan mimpi itu dari iblis. Pada waktu itu orang Yahudi, orang Yunani itu sangat percaya banget dengan yang namanya mimpi. Karena mereka punya pandangan. Yang lebih mulia dari mereka bisa bicara kepada mereka lewat mimpi. Nah, istrinya Abrokla, istrinya Pilatus tahu tentang itu. Tetapi saya cuma bilang, terlepas mimpinya itu dari iblis atau itu menunjukkan bahwa jangan campur tangan urusan Allah. Ada yang bilang, dia diberi mimpi apa yang akan terjadi dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dengan suaminya. Padahal Anda lihat, apakah selesai Yesus disalib terus bangsa Yahudi dimusnahkan? Tidak. Ada second coming. Kita akan, sebelum itu kita rapture, second coming. Tuhan datang langsung untuk menyelamatkan umat pilihannya, yaitu bangsa Yahudi. Tapi mimpinya Abrokla itu untuk mengingatkan kepada Pilatus, betul kamu mau punya niat baik, tapi ingat, ini rencanaku. Anakku memang lahir dan dia akan mati untuk umat manusia. Pertanyaannya, engkau mau percaya tidak? Tapi kedua suami istri ini tidak dicatat kesempatan untuk mereka percaya. Hari ini, Anda dan saya adalah orang-orang percaya. Dari cerita yang sedemikian panjang ini, harapan saya, Anda bisa melihat. Yesus tetap mau sampai disalib untuk Anda dan saya. Sudah disiksa hampir mati. Tetap bangkit berdiri dan berjalan pikul salib itu sampai selesai di atas kayu salib. Sampai dia harus bilang, sudah selesai. Baru selesai, saudara. Kalau kita kadang sudah menyerah. Hari ini, mari kita lihat betapa seriusnya Anda dan saya di mata Tuhan kita Yesus. Dia mau selesaikan itu.
Supaya Anda dan saya berjalan dalam kehidupan. Pijakan kita adalah kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kita berjalan di karpet merah itu. Ada halangan nggak? Ada. Tapi terus jalan. Kenapa? Dia sudah bukakan. Dia sudah runtuhkan semua penghalang. Engkau mau percaya nggak? Engkau pijak itu penghalang, dan dia akan rubuh di depanmu. Bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Anda paham maksud ayat itu? Hari ini, mari sama-sama Anda lihat betapa proses itu menunjukkan bahwa ada orang yang punya otoritas, merasa punya otoritas, bisa menyelamatkan Yesus. Tidak, dia datang untuk menyelamatkan, bahkan Pilatus sekalipun ingin dia selamatkan. Kalau dia punya kesempatan dan mau percaya. Anda paham hari ini? Dari sisi lain, dari the passion of the Christ yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Anda diberkati? Sampaikan berita ini kepada banyak orang bahwa Yesus tidak tanggung-tanggung. Yesus menyelesaikan semuanya supaya Anda dan saya tinggal menikmatinya dan percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Jumat Agung, Good Friday for you, and I hope you tetap percaya kepada Yesus bahwa Dia hebat, Dia lakukan semuanya untuk kita semua. Shalom.